Ya, baik ibu-ibu, kita lanjutkan pembahasan mengenai pentingnya gizi dan layanan kesehatan ibu hamil. Ya, saya mau nanya dulu kepada ibu-ibu ini. Menurut ibu-ibu, gizi itu penting nggak untuk ibu hamil? Penting. Kenapa? Coba ada yang mau memberikan tanggapan? Saya. Silakan. Karena gizi sangat penting untuk pertumbuhan anak kelak ketika sudah lahir. Ya, betul. Gizi sangat penting untuk pertumbuhan anak ketika nanti sudah lahir. Tepuk tangan dong. Bagus. Nah, untuk menguatkan pikiran kita dan untuk menjaga kita agar tidak ngantuk, saya punya jargon ibu-ibu. Kalau saya nanti bilang anak Indonesia, ibu-ibu jawabnya sehat, tinggi, cerdas. Bisa? Bisa. Oke, kita coba sekali yuk. Ya. Anak Indonesia Sehat, tinggi, cerdas. Oke, sekali lagi. Anak Indonesia Sehat, tinggi, cerdas. Oke, bagus ibu-ibu. Nah, ibu-ibu, jadi sekarang kita masuk ke pembahasan mengenai pentingnya 1000 hari kehidupan. Ibu-ibu tahu 1000 hari kehidupan? Tidak. Tidak. Oh, ibu. Menurut saya 1000 hari kehidupan itu 9 bulan di dalam kandungan. Oke, bagus. Sudah sedikit mendekati. Tapi untuk lebih jelasnya, sekarang saya punya film. Silahkan ibu-ibu tonton film ini. Nanti setelah itu baru ibu-ibu mengungkapkan lagi. Menurut ibu apa pesan dari film itu ya? Ya. Oke, silahkan ya. Kok jelek begini sih? Harusnya kan bagus kayak gini. Kenapa, Bu? Kok sedih gitu? Ya, apa nanti anak kita bakalan tumbuh sehat ya? Nggak kayak tanaman yang kerdil ini ya? Ya pasti dong, Bu. Siapa dulu dong ayahnya? Ih, ayah, serius. Nih coba lihat ya, lihat nih. Kalau anaknya nanti nggak tumbuh benar, kan kesian ya. Kesian dari anak yang lain. Ibu lihat ayah deh. Ibu kan tahu ayah tinggi, besar, dan kuat. Sementara ibu wanita yang cantik. Jadi anak kita tuh nggak bakal beda jauh sama kita, Bu. Tapi kan ya, anaknya Ibu Sandra itu yang umurnya 4 tahun, itu kecil ya. Kalah sama anaknya Bu Vera yang umurnya 2 tahun. Sedangkan suaminya Bu Sandra itu jauh lebih tinggi daripada ayah. Kalau kata aku sih kayaknya tinggi anak itu nggak ngikutin orang tua deh ya. Ah, masa sih, Bu? Iya ya. Oh iya, ayah tahu nggak gimana caranya biar anak kita sehat? Ah, ibu bingung kan? Daripada ibu bingung, mending kita tanyain sama yang ngerti. Hah? Ayah nggak ngerti? Bukannya nggak ngerti, Bu. Daripada ibu khawatir, mending kita tanyain langsung sama ahli anak. Ahli anak? Maksudnya ayah, bu bidan, atau orang puskesmas gitu? Nah, itu maksud ayah. Oh gitu. Ya udah, anterin atau? Iya, ayah anterin. Kita harus cari tahu bagaimana caranya supaya anak kita nanti tinggi, sehat, dan pinter. Tinggi kayak ayahnya gitu? Dan ganteng juga tuh. Ih, ayah mau ngeledek aja ya. Pemenuhan gizi yang menjamin anak tumbuh dan berkembang secara optimal dimulai sejak janin hingga anak usia 2 tahun atau seluruhnya adalah 1000 hari. Dalam 1000 hari pertama, janin menjadi bayi, bayi menjadi anak, tumbuh cepat sekali. 1000 hari pertama adalah waktu di mana anak akan tumbuh secara pesat
Karena itu, asupan gizi sangat penting. Bila anak kurang gizi, maka akibatnya akan terjadi gangguan pertumbuhan, dan ini akan dibawa sampai dewasa dan sulit diperbaiki. Lalu akibatnya apa ya, Bu? Daya tahan tubuhnya akan menjadi rendah dan kecerdasannya juga berkurang. Untuk anak perempuan, akan menjadi remaja dan calon ibu hamil yang akan melahirkan bayi dengan berat badan lahir rendah, juga pendek. Jadi anak saya walaupun masih di dalam perut ini perlu gizi ya, Bu? Betul, ibu perlu memperhatikan gizi bagi ibu dan janin. Lalu apa yang harus saya lakukan ya agar anak mendapatkan gizi terbaik? Ibu hamil makan makanan yang bergizi yang seimbang. Pastikan ibu hamil minum tablet tambah darah. Lakukan inisiasi menyusu dini segera setelah bayi lahir. Berikan ASI eksklusif, air susu saja sampai bayi usia 6 bulan. Setelah 6 bulan berikan MPASI. Jadi selain gizi, apalagi ya Bu yang harus saya perhatikan? Perilaku hidup sehat. Ibu hamil memeriksakan kehamilannya ke tenaga kesehatan. Lindungi ibu hamil dari penyakit malaria dengan kelambu insektisida. Cegah sakit dengan imunisasi. Cegah masuknya kuman dengan mencuci tangan, pakai sabun dan dengan air mengalir. Lalu bagaimana cara kita mengetahui anak kita itu sehat? Rajin ke posyandu untuk timbang anak ibu. Jangan lupa ukur tinggi badannya. Bila gizi anak tidak baik, tinggi badannya tidak akan mencapai sesuai standar usia. Gizi anak di 1000 hari pertama hidupnya sangat penting untuk dijaga demi masa depan. Ya sudah, terima kasih ya Bu atas informasinya. Saya pulang dulu. Iya, Terima kasih ya, Bu. sama-sama. Baik Ibu, dari film tadi apa pesan yang dapat ibu-ibu tangkap? Siapa dulu? Saya Ya, silakan Bu Ratna. pesan yang dapat kita ambil dari film tadi itu kita harus menjaga gizinya mulai dari dalam kandungan sampai dia lahir, terus rajin ke posyandu juga untuk mengetahui perkembangan bayinya. Oke, bagus. Keterangan dong. Nah, ada lagi ibu yang lain? Ada? Tidak. Tidak ada? Oke. Nah, bagus sekali ya Bu Ratna ya. Kenapa 1000 hari kehidupan itu penting? Karena untuk mewujudkan anak yang sehat itu dimulai sejak dari dalam kandungan. Ya. Selain itu juga dengan memperhatikan gizi dari ibu yang lagi hamil akan meningkatkan kesehatan dari ibunya juga selain dari kesehatan dari anaknya. Nah, ibu-ibu harus pahami seperti yang ada di gambar yang di sini ya, pentingnya 1000 hari pertama kehidupan. Itu yang pertama apa? Coba dibaca yang ini Bu. Yang pertama yaitu kehamilan atau dalam kandungan, Ya, kelahiran dan nifas pada usia 0 sampai 6 bulan, ya. bayi pada saat usia 6 sampai 12 bulan, dan Betul. anak pada usia 12 sampai 24 bulan. Iya. Ibu-ibu ya. Jadi pentingnya 1000 hari masa kehidupan itu merupakan masa dalam kandungan hingga anak berusia 2 tahun. Nah, masa ini adalah masa penting bagi kehidupan anak karena akan mempengaruhi masa depannya di kemudian hari. Ya, seperti yang dibacakan tadi oleh Ibu Ani ya. Jadi masa kehamilan itu masa-masanya yang kedua. Kelahiran mulai dari 0 sampai 6 bulan. Masa bayi usia dari 6 bulan sampai 12 bulan. Dan sudah dikatakan usia anak itu usia 12 sampai 24 bulan. 12 itu 1 tahun sampai 2 tahun ya. Itu sudah anak, bukan lagi bayi. Nah, Ibu, menurut ibu-ibu apa sih dampaknya jika ibu hamil itu tidak memperhatikan gizinya? Saya, Ya, silakan Mbak Ani. anaknya akan terkena stunting dan tidak sehat. Betul, anaknya akan terkena stunting. Stunting itu tumbuh kembang anak yang tidak normal.
atau bahasa sederhana itu tumbuhnya kerdil ya, cebol atau pendek gitu Bu. Iya. Nah, ada banyak contoh orang yang tumbuhnya tidak normal di lingkungan kita. Misalnya anaknya Ibu Lia, kan? Anaknya Bu Lia usianya sudah 5 tahun. Sedangkan anak Ibu Ati usianya baru 3 tahun. Anak Ibu Ati lebih tinggi daripada anak Ibu Lia. Jadi bisa jadi anak Ibu Lia itu terkena stunting atau pertumbuhan yang kurang baik. Seperti itu Bu ya? Itu contoh penyakit stunting. Nah, selain itu Ibu, ada dampak kekurangan gizi selain stunting. Apa lagi Ibu? Coba. Apa? Anak akan mudah terkena penyakit. Betul. Anak akan mudah terkena penyakit. Antibodi di dalam tubuhnya itu, daya tahan tubuhnya itu kurang intinya. Gitu. Selain itu, ketika dia sudah beranjak remaja, anak akan mengalami sulit belajar, ya, kecerdasannya kurang. Nah, ketika dewasa juga nanti anak kita bisa mengalami buruknya kesehatannya. Selain itu juga pendidikannya rendah atau daya ingatnya terbatas. Itu akibat dari orang tua yang tidak memperhatikan 1000 hari pertama kehidupan. Ya. Nah, ibu-ibu, apa saja salah satu contoh gizi yang harus dipenuhi? Coba diingat. Apa? Lauk pauk, Ya, lauk pauk. Apa lagi? buah-buahan, Buah-buahan, sayuran, Sayuran, vitamin, makanan vitamin, pokok. makanan pokok. Bagus. Tepuk tangan dong. Bu Ani, ayo kita berikan tepuk super kepada Bu Ani yuk. Biar lebih semangat lagi. Ayo. Tadi kan sudah saya ajar ya, tepuk super. Ya. Ayo kita lakukan tepuk super. Tepuk super. Susu. Super. Super. Nah, kenapa tepuk super? Karena ada maknanya nih Ibu. Jadi untuk mewujudkan atau untuk menjadikan anak yang super atau hebat, ibu-ibu sekalian harus memperhatikan gizi ibunya dan juga gizi anaknya pada saat 1000 hari pertama kehidupan. Betul sekali. Nah, kesimpulannya dari pembahasan kita hari ini, yang pertama adalah 1000 hari kehidupan itu penting Ibu. Jadi jangan dianggap enteng. Nah, kenapa? Karena itu akan mempengaruhi pertumbuhan dari anak ibu, yang mempengaruhi masa depan dari anak dari ibu. Ya. Yang kedua, harus memenuhi asupan gizi dari ibu hamil dan anak. Selain itu juga ada pil tambah darah untuk ibu yang lagi hamil. Dan ingat, yang paling penting adalah sering-sering memeriksakan diri ke layanan kesehatan terdekat, misalnya di posyandu atau di Poskesdes atau puskesmas. Ya Ibu, siap? Siap. Siap mewujudkan anak yang sehat? Siap. Oke. Baik, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya ya Ibu.